Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap keluarga umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat pagi. Pagi hari ini atau hari Minggu ini, kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, yang sering kita dengar sebagai Minggu Sukacita. Minggu Advent di mana kita diajak untuk mempersiapkan diri secara layak dan pantas untuk dapat menyambut Sang Penyelamat kita. Dan karena semakin dekatnya kedatangan Sang Penyelamat itu, tentulah kita sungguh bersukacita. Lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diajak untuk sungguh semakin dapat menyadari dan memahami diri kita terlahir untuk tujuan apa. Sebagaimana dalam Injil dikisahkan Yohanes yang sungguh sadar akan kehadirannya, secara jujur mengakuinya ia bukan seorang nabi, bukan seorang Mesias, tetapi dia yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tentu kita pun masing-masing terlahir dengan tujuan untuk mengalami sukacita, mengalami keselamatan yang diwartakan oleh Yohanes. Dan karena itu kita mengetahui bahwa semakin dekatnya kehadiran Sang Penyelamat ini, kita hendaknya bersukacita. Pada kesempatan ini kita juga ingin mempersembahkan doa-doa kita untuk keselamatan arwah bayi Maria Manik dan Francesco Manik, juga bagi saudara Hairul Asar yang telah dipanggil Tuhan karena kecelakaan. Semoga saudara-saudara kita ini sungguh dilayak pantaskan masuk dalam kehidupan yang kekal. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau memperbarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui. Kami juga berdoa untuk keselamatan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Saudara kami Hairul Asar, anak kekasih Maria Manik dan Francesco Manik. Bukakan pintu surga bagi mereka untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu, kehidupan yang kekal, sebagaimana yang telah dibawa oleh Putramu Yesus Kristus. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tangan kasih-Mu kiranya senantiasa menuntun mereka, meneguhkan dan menghibur mereka, agar mereka tetap bangkit dalam segala pengharapan akan kehidupan yang kekal. Semua ini kami mohon melalui Putramu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada
Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu,
ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Mereka membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan orang-orang Yahudi yang diwakili beberapa imam dan orang Lewi kepada Yesus, kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" mesti juga menjadi pertanyaan kepada kita masing-masing. Siapa diri kita? Dalam konteks kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tentu saja orang-orang Yahudi dalam konteks Injil ini, mereka menantikan Mesias, Sang Juru Selamat. Karena itu ketika Yohanes tampil membaptis, mengajak orang untuk bertobat, lalu mereka mulai, mungkin Sang Mesias sudah datang. Karena itulah mereka bertanya kepada Yohanes, "Jangan-jangan Yohanes inilah yang Mesias. Apakah engkau Mesias?" Yohanes katakan bukan. "Apakah engkau Elia?" Yohanes pun menjawab, bukan. Lalu apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi ini, sebagaimana yang mereka yakini dinubuatkan dalam kitab Taurat, kemudian kembali, kalau dia bukan Mesias, bukan Nabi Elia, berarti yang kita nantikan belum ada. Tetapi Yohanes mewartakan bahwa siapa atau apa yang mereka harapkan, yang mereka rindukan, seperti yang dinubuatkan itu sesungguhnya telah ada, telah hadir di tengah-tengah kamu, tetapi kamu tidak mengenalnya. Nah, karena itu Yohanes memperkenalkannya, supaya orang yang sungguh mengharapkan kehadirannya itu dapat mengalami apa yang mereka harapkan dari kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Ketika Yohanes didesak, "Lalu kamu sendiri siapa?" Lalu Yohanes memperkenalkan dirinya secara terus terang, "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya." Yesaya telah menubuatkan bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan Tuhan." Dan itulah Yohanes. Dan Yohanes tampil untuk menyerukan itu dan kemudian membaptis dengan
air. Kesadaran Yohanes akan dirinya dan tugas perutusannya ia laksanakan secara setia dalam segala kerendahan hati dengan harapan yang penuh bahwa yang diwartakan, yang dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kemudian diwartakan oleh Yohanes adalah Sang Mesias yang akan datang, adalah sang terang yang akan menerangi kehidupan manusia yang meskipun di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya, dan dialah Yesus Sang Juru Selamat itu. Nah, tentu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, nubuatan Nabi yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis mestinya menjadi bagi kita suatu harapan yang sungguh-sungguh membawa kita pada suatu sukacita, karena apa yang diwartakan oleh Yohanes semakin dekat untuk kita alami, untuk kita terima. Dan karena itu dikatakan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita menjaga seluruh tubuh kita agar layak dan pantas ketika Tuhan datang di tengah-tengah kita. Kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat itu. Nabi Yesaya mengatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan. Kenapa bersukaria di dalam Tuhan? Konteks pewartaan Nabi Yesaya ini adalah ketika umat Israel kembali ke tanah terjanji dari pembuangan. Mereka kembali dengan harapan yang besar, dengan apa yang telah mereka janji dari Allah, mereka terima bahwa kelak ketika mereka kembali ke tanah terjanji, mereka akan memperoleh keselamatan. Tetapi apa yang mereka hadapi ketika mereka kembali ke tanah terjanji? Justru mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, karena ketika mereka kembali ke tanah terjanji dan mereka mengalami kesulitan itu, bahaya bahwa mereka menjadi kecewa, mereka menjadi putus asa. Dan dalam situasi itulah Nabi Yesaya mewartakan ini, bahwa Tuhan berjanji akan membawa keselamatan. Tuhan yang berjanji membawa keselamatan itu adalah setia. Karena itu, di dalam segala perkara hidup, mungkin dalam kekecewaan, mungkin di luar dari harapan-harapan kita, tetapi Yesaya mengajak umat Israel supaya tetap setia di dalam pengharapan itu. Mereka diajak untuk tetap bersukaria menantikan Sang Penyelamat itu. Dan tentu saja Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hal yang demikian juga senantiasa diwartakan oleh gereja hingga saat ini. Kenapa pada minggu ketiga kemudian disebut sebagai Minggu Sukacita? Ya, mungkin secara kronologis waktu kita katakan, oh semakin dekatlah Natal, tinggal 1 minggu lebih ke depan kita merayakan Natal. Ya, itu secara manusiawi. Tetapi sesungguhnya kenapa gereja mengajak kita untuk terus-menerus setelah mempersiapkan diri dengan baik, kita mesti mempunyai suatu harapan yang menggembirakan, yang menyukakan kita. Karena harapan yang kita nantikan akan segera terwujud.
Tadi pagi kurang seperempat jam 6 saya kemudian keluar. Saya melihat cuaca terang meskipun ada mendung. Lalu saya ambil payung, saya kantongi. Saya jalan mulai dari sini pastoran keliling sampai Tentara Pelajar, lalu Nusantara, Ahmad Yani, masuk kembali ke Andalas sini. Di Tentara Pelajar saya ketemu ada satu acara mungkin lari apa begitu. Yang pertama hanya satu orang lari saya lihat. Saya jalan ke sana, ketemu ada 3. Lalu ketemu ada 1, ada 2. Tetapi jaraknya agak jauh-jauh. Sampai di Tentara Pelajar, sampai di Nusantara sana saya ketemu, ternyata sudah rombongan, sampai Ahmad Yani sudah rombongan. Saya dari sana ketemu, yang ketemu saya di sini di Tentara Pelajar, saya sudah ketemunya kembali di Ahmad Yani. Nah, ada yang baru keluar dari arah katedral itu. Ada yang sudah sampai, tetapi ada yang baru merayap lari. Lalu saya sepanjang jalan waktu ketemu itu saya mulai, kenapa orang lari ada yang begitu cepat dan ada yang begitu lambat. Lalu saya merefleksikan, oh itu pastikan tergantung dari kesiapannya, tergantung dari apa yang ia persiapkan selama ini. Kalau ia mau menjadi seorang pelari, tidak mungkin dia hanya duduk santai, makan, minum, tidur dan menjadi pelari profesional. Tidak akan mungkin. Pasti dia telah mempersiapkan diri sematang mungkin, dengan harapan bahwa dengan segala persiapannya itu mungkin dia harus diet, mungkin dia harus banyak menambah suplemen dan lain sebagainya, melatih diri, lari setiap hari dan seterusnya. Butuh pengorbanan, butuh kesetiaan. Kadang-kadang begitu banyak kesulitan, tantangan yang dihadapi. Tetapi karena dengan setia ia melatih diri, maka harapannya untuk menjadi juara itu sangat real, sangat nyata. Nah, bagi kita seperti yang telah dikatakan dalam Injil hari ini, bagaimana Yohanes mewartakan persiapan-persiapan kita untuk sungguh layak pantas di hadapan Tuhan, menyambut kehadirannya. Tidak mungkin kita hanya mengatakan santai saja, tenang saja, semuanya diatur Tuhan. Kadang-kadang kan kita begitu. Tuhan itu Maha Pengampun, tidak apa-apalah saya bersalah hari ini, besok kan juga bisa. Besok tidak mampu lagi, tidak sempat mengaku dosa, ya tidak apa-apalah berikutnya lagi, bersihkan diri dan lain sebagainya. Tentu kita mesti mempersiapkan diri sematang mungkin, sebaik mungkin, membersihkan diri, menjaga kita agar tak bercacat, tak bercelah ketika Tuhan itu datang. Tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan itu membutuhkan suatu kesetiaan dari waktu ke waktu untuk terus-menerus membenahi diri, merubah diri, memoles diri dengan segala harapan-harapan apa yang akan kita terima ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam persiapan-persiapan diri itu. Dan inilah yang kiranya diwartakan oleh Yohanes untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan layak dan pantas. Meskipun Yohanes mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes dengan segala kerendahan hati
menjalankan seluruh tugas perutusannya, mewartakan pertobatan untuk kita sungguh dapat berjumpa dengan Allah. Tetapi Yohanes memberikan teladan kepada kita, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dalam segala sesuatu yang kita perjuangkan untuk menyambut kedatangannya, kita sadari bahwa semuanya itu akan menghantar kita dalam perjumpaan dengan Dia untuk mengalami sukacita, untuk mengalami keselamatannya. Namun lebih dari itu, Dia yang adalah setia lebih besar dan lebih mulia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga lewat perayaan kudus kita ini, kita sungguh semakin diteguhkan dalam persiapan-persiapan kita menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita, agar kita semakin siap, semakin menjadikan diri kita terpelihara di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, sambil menanti kedatangan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke tengah-tengah kita, marilah mengakui bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan masih kita nantikan. Marilah kita mohon kepadanya supaya kebutuhan dan keprihatinan kita dibawanya ke hadapan Bapa sambil berseru, "Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati nurani orang, tetapi lebih-lebih oleh harapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia, dan tenang di tengah-tengah ketegangan, sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami dan membuat kami hidup dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami menjalar kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati.
Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasihan, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu dan saling berbagi, sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita mohon pula rahmat keselamatan bagi arwah bayi Maria Manik, Francesco Manik, dan juga bagi saudara Hairul Asar. Bapa yang Maha Baik, perhatikanlah kiranya segala kerinduan dan harapan hamba-hamba-Mu, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang sungguh membutuhkan pertolongan, kasih, dan juga rahmat pengampunan-Mu. Terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Maria Manik, Francesco Manik, Hairul Asar, dan segenap umat-Mu dari paroki Kristus Raja Andalas ini, yang akhir-akhir ini telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bukakan pintu surga bagi mereka, dan semoga sungguh mereka menikmati kemuliaan-Mu untuk kehidupan yang kekal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah, tinggallah beserta kami ya Tuhan, dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara Engkau dan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Terang abadi umat-Mu,
segala dosa dan cela. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan manusia, umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu sekalian ciptaan berbakti kepadamu. Semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu
lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau seluruh selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami, khususnya bagi hamba-hamba-Mu Maria Mani, Francesco Mani, dan Hairul Asar. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita bersama-sama mendoakan doa permohonan perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita doakan doa Advent pada lembaran masing-masing yang ada di tempat. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putra-Mu, yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan kekal. Tuntun pula kami di dalam masa sukacita kami ini, karena semakin dekatlah kedatangan Sang Penyelamat kami, agar kami sungguh dapat terjaga, baik tubuh dan raga serta jiwa kami, semakin layak dan pantas ketika menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Turunlah, berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan Maria nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.